Dan juga keluarkan oleh kalian nafkah atau bayar oleh kalian zakat dari apa yang telah kami keluarkan buat kalian minal ardi, dari bumi ini. Apa yang harus dikeluarkan zakatnya? Minal hububi wathimari, seperti al-hubub, biji-bijian, termasuk beras, apalagi yang menghasilkan yang dari gandum, jagung, karena ada yang disebut zakat pertanian. Kemudian zakat buah-buahan. Kalau sekarang sedang musim buah, ada ke perkebunan rambutan. Kalau perkebunan mangga banyak, itu mangga yang dihasilkan harus dihitung dan dikeluarkan zakatnya. Kalau mangga itu dihasilkan dari kebun yang tidak perlu diurus, maka zakatnya 10%. Tapi kan sekarang rata-rata diurus, bahkan dari awal tanahnya dibentuk dulu, setiap sekian bulan dikasih pupuk, belum biaya pengairannya, maka itu harus dikeluarkan zakat 5%. Zaman sekarang sedikit nih orang yang memperhatikan masalah ini. Wala tayammamu taqsidu al-khabitha, dan janganlah kalian mengambil dari apa yang sudah kalian dapatkan itu, dari apa yang sudah dikeluarkan oleh Allah dari bumi itu, al-khabisa. Jangan mengambil yang jelek-jelek, artinya jangan memilih yang jeleknya untuk dikeluarkan zakat ar-rodi, yang rendah, yang gak ada harganya. Seperti Kabil dulu disuruh berkurban, memilih yang jelek-jelek. Minhu ay minal mazkur, dari yang sudah disebutkan, tunfikunahu fiz zakati, yang kalian keluarkan untuk berzakat. Halun min domiri tamayyazu at-tayammamu. Tunfikuna itu sebagai hal dari domir tayammamu. Walastum biakhizihi, padahal kalian kalau diberi yang jelek-jelek kalian juga tidak mau mengambilnya. Kenapa untuk Allah dikeluarkan yang buruk, dikeluarkan nujore, ay al-khabis, lau uktumuhu fi hukukikum. Kalau kalian diberikan hak-hak kalian, tapi diberikannya yang jelek, illa antum minu fihi, kecuali kalian akan memejamkan mata, bitasahuli, karena kalian akan menganggap rendah yang demikian itu, wa ghuddul basar, dan kalian akan memejamkan mata karena diberi sesuatu yang buruk, mungkin bahkan akan berpaling, lebih daripada itu akan mencaci maki. Orang yang kasihnya akan dihina, tidak akan dihargai. Untuk Allah dipilih yang jelek-jelek. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk zakat fitrah. Andaikan misalnya kita memakan beras sehari-hari yang 10.000, kalau zakat fitrah harusnya minimal sama. Kalau bisa yang lebih baik, jangan malah dipilih yang rendah. Ini zakat fitrah sekarang orang sampai tawar-menawar. Masjid mengeluarkan zakat fitrah misalnya kalau diuangkan 25.000. 25.000 itu kalau satu liternya, kalau 1 kilonya 10.000, harusnya berapa? 30.000 ya? Ya, atau 25.000 lah. 2,5 kilo. Bahkan ada yang kurang, ditawar deui kayaknya itu 15.000.
Seperti itu, iya Ustaz. Begitu keadaan di sini. Sehari-hari dia makan nggak pernah ditawar-tawar, nggak pernah dibatasi oleh Allah, tapi dia nafkah kewajiban yang sudah diputuskan oleh Allah masih ditawar-tawar, meminta yang lebih rendah lagi. Kata Allah, apabila kalian diberi yang jelek-jelek itu, illa antubidu fihi, kalian pasti akan memejamkan mata. Wa'lamu, dan ingatlah, ketahuilah oleh kalian semua, annallaha ghaniyun an nafaqatikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap nafkah kalian. Jadi Allah membuat kewajiban, buat aturan begitu bukan karena Allah butuh. Allah nggak butuh, semua milik Allah. Kita diberi pekerjaan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat, itu adalah satu keuntungan buat kita. Kalau tidak ingin mengeluarkan zakat, tidak ingin melaksanakan perintah Allah, keluar saja dari Islam supaya keluar dari kewajiban-kewajiban. Allah memberikan pekerjaan, tugas seperti itu adalah kebaikan dari Allah untuk kita semuanya. Jadi jangan pernah ditolak. Padahal kalau kita timbang-timbang kewajiban dari Allah, nggak ada yang berat sebenarnya. Apa beratnya sholat? Yang membuat berat kan bukan pekerjaannya, tapi nafsunya yang selalu menolak karena kemalasannya. Allahu Akbar. Kan saya ukur kia. Allah, ruku, sujud, duduk, salam, selesai. Nggak ada yang berat, nggak ada yang membuat sampai harus mengeluarkan tenaga yang banyak, bahkan tidak mengeluarkan biaya. Karena karena zakat itu hubungannya dengan harta, maka ada hitungannya, tapi itu juga sedikit. 1 tahun sekali zakat fitrah saja hanya 1 kulak, 2,5 kilo atau 3 liter 1/4. Kalau diuangkan berapa sih? Kalau orang wajib mengeluarkan zakat itu hanya 2,5%. Kecuali zakat pertanian 5-10%, bukan tidak sampai 5 dan 10%. Kalau zakat ma'adin pertambangan itu sampai 20%. Tapi zakat pertambangan kan kita tidak pakai modal, semua Allah kasih di situ, tinggal dijual. Tapi begitu malasnya manusia, kata Allah, wa'lamu, ketahui oleh kalian, annallaha ghaniyun, Allah nggak butuh dari nafkah kalian. Kalau memang nggak mau, nggak apa-apa. Allah terbutuhan. Hamidun, Allah maha terpuji, mahmudun ala kulli halin. Allah maha terpuji dalam segala macam keadaan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kepada kalian, menakut-nakuti kepada kalian al-faqra, kefakiran. Yukhawifukum bihi in tasaddaqtum fatumsiku. Apabila kalian mengeluarkan zakat sehingga kalian menahan untuk tidak mengeluarkan zakat. Karena apa sebabnya? Ditakut-takuti oleh setan. Nanti kalau kamu keluarkan, nanti kamu miskin, nanti kamu fakir, akan berkurang. Secara logika dibuat waswas oleh setan. Ngapain harus dikeluarkan zakat? Apa hubungannya orang dengan kita, dengan orang yang diberi? Kita yang capek, kita yang kerja, kita yang dapat. Kenapa harus dikasih sama dia? Kenapa harus dikasih kepada mu'alim? Kenapa harus dikasih sama orang fakir, dulur lain, bahkan tetangga juga bukan, mungkin gak kenal? Ngapain seperti itu? Begitu tuh setan mengganggu. Wa ya'murukum bil fahsya al-bukhli wa man'iz zakati. Dan setan selalu menyuruh kepada kalian untuk berbuat kekejian, yaitu apa? Al-bakhil, kikir, dan untuk menolak zakat. Wallahu ya'idukum alal infaq. Allah Subhanahu wa ta'ala
menjanjikan kepada kalian dengan mengeluarkan infak itu magfiratan minhu lidzunubikum. Allah memberikan janji kepada kalian mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan apa? Dengan cara mengeluarkan infak, yaitu dengan berzakat. Wa fadlan rizqan khalafan minhu, dan Allah menjanjikan kepada kalian fadilah, yaitu rezeki sebagai pengganti dari yang dikeluarkan. Di dunia dapat keberkahan dan Allah akan melipat gandakan, di akhirat akan mendapatkan pahala ganjaran yang berlipat ganda. Wallahu wasi'un fadluhu alimun bil munfiki, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas fadilahnya, pemberiannya, yaitu dalam bentuk rizki, penggantinya, sehingga akan diberkahkan oleh Allah. Alimun bil munfiki, Allah maha mengetahui terhadap orang yang mengeluarkan nafkah. Yu'til hikmata ilman nafi al muaddi ilal amal. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang menunjukkan kepada amalan-amalan yang baik, mayyasha'u, kepada orang yang dikehendaki, wa mayyutal hikmata, dan siapa saja yang diberikan hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, sungguh orang itu sudah diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, syariatnya ngaji, Allah buka hati, Allah terangkan pikiran, kita bisa menerima ilmu, kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa faham. Itu merupakan pemberian yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala, limasirihi ila sa'adatil abadiyah, yang menyebabkan dia mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan al-abadiyah yang abadi nanti, yaitu orang yang diberikan hikmah. Wa ma yazzakaru fihi idghamut ta'i fil asli fil dzali yatta'iz illa ulul albab. Tidak ada orang yang mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali hanya orang-orang yang ulul albab, yaitu orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna, akal yang cerdas, ashabul uqul, yaitu orang-orang yang memiliki akal. Wa ma anfaqtum wallahu a'lam. Hari ini tanggal 8. Kita lanjutkan dengan doa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tawasul dengan barokah karamah doa beliau, semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang barokah, umur yang barokah. Kita doakan orang-orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan para ulama mujahidin fi sabilillah, khususnya Imam Besar Umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, aman, selamat, dimudahkan segala urusannya, dan dimenangkan semua perjuangannya. Al-Haziniyah ila hadratin Nabil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anqulna wal muslimin minasyaqawati ila sa'adah wa minan nari ila al jannah
ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق توكل عليك وحسن ظن بك والبنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملزمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila Anasun rahimahullahu amman yanamu bainal isya'aini faqala. Dan ditanya Sayyidina Anas rahimahullah tentang orang amman yanamu bainal isya'aini, tentang orang yang tidur antara maghrib dan isya. Ini merupakan larangan berat. Jadi kita umat Islam, umat Rasulullah, jangan tidur ba'da subuh, jangan tidur ba'da asar, dan jangan tidur ba'da maghrib. Nanti kalau memang betul-betul selama masih bisa ditahan, kalau sudah isya ke sana itu sudah dibolehkan. Karena di samping melanggar sunnah, ternyata tidur di waktu-waktu tersebut sangat tidak baik untuk kesehatan. Kan kata Rasulullah, an-naumu ba'da subhi alamatul faqr, bahwa tidur ba'da subuh alamat fakir. Dan orang yang tidur pada subuh suka banyak penyakitnya. Kemudian tidur pada asir alamatul zunun, itu alamat gelok. Jadi stres katanya orang yang tidur pada asar. Faqala, kata Sayyidina Anas, la taf'al, kamu jangan lakukan itu. Fa innaha sa'ah al-ma'niyah biqaulihi ta'ala, karena waktu itu adalah waktu yang benar-benar bermakna berdasarkan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka menjauhkan diri dari, menjauhkan punggung-punggung mereka, 'anil madaji', dari pembaringan, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang sudah dibahas sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan tatajafa junubuhum 'anil madaji',
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu antara maghrib dan isya. Wa sayati fadlu ihya'i ma bainal isya'aini fil bab tsani. Dan akan datang tentang fadilah menghidupkan antara maghrib dan isya fil bab tsani, pada bab yang kedua. Wa tartibu hadzal wirdi, dan tartib wiridan ini ayusalliya ba'dal maghrib rak'ataini awalan yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, wa yusallihima aqibal maghrib min ghairi tahalluli kalamin wala syughlin, summa yusalli arba'an yutiluha, summa yusalli ila guyubatil syafaq ma tayassara lahu. Kalau sudah selesai mengerjakan salat maghrib, ayyusalliya ba'dal maghrib, dia kerjakan salat ba'da maghrib rak'ataini awalan, 2 rakaat. Yaqra'u fihima, dia baca pada 2 rakaat itu qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Wa yusallihi ma'aqibal maghrib, dia kerjakan salat itu setelah maghrib min ghairi tahalluli kalamin wa syughlin, tanpa diselingi dengan perkataan-perkataan, dengan obrolan, wa syughlin, dan juga kesibukan-kesibukan yang lain. Karena torekan para ulama saleh zaman dulu, bahkan mereka memulai berhenti dari aktivitas duniawi sampai mereka tidak bicara dengan makhluk kecuali mengajar, itu dari mulai ba'da zuhur. Kalau mereka begitu, minimal atau selambat-lambatnya ba'da asar. Kalau kita sekarang nggak ada ba'da, nggak ada qobla. Semua kita berhubungan dengan makhluk sebelum dan sesudahnya, selalu sibuk dengan urusan-urusan makhluk. Summa yusolli arba'an yutiluha, kemudian kerjakan sholat 4 rakaat yang agak panjang. Summa yusolli ila guyubati syafaq, kemudian dia bekerja sampai gaib, hilang asyafaq, yaitu lembayung, ma tayassara lahu, apa yang mudah buat dia. Wa in kana al-masjidu qariban minal manzil, apabila masjidnya itu dekat dengan rumah, fala ba'sa ayusalliha fi baitihi, enggak apa-apa dia mengerjakan sholat sunatnya di rumahnya. In lam yakun azmuhu al-ukufa fil masjid, kalau dia sholatnya itu, kalau keadaan dia tidak niat untuk iktikaf di dalam masjid. Kalau dia niat iktikaf di dalam masjid, berarti datang sebelum maghrib, kemudian dia niat iktikaf, dia datang sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah datang maghrib dia kerjakan sholat sampai nanti isya, tidak ada lagi bicara dengan makhluk. Sampai sekarang para ulama di Yaman kalau sudah masuk ke dalam masjid, dia membaca doa Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmati, kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Kalau setelah sholat tahiyatul masjid, sebelum dia mengerjakan yang wajib, dia berbicara dengan makhluk, dengan manusia, keluar masjid, niat lagi, kemudian sholat tahiyatul masjid lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat tahiyatul masjid ini termasuk sholat sunat mu'akkad, sholat sunat mu'akkadah. Jadi sedapat mungkin masuk ke dalam masjid, jangan ditinggalkan. Kalau ada penghalang karena ternyata kita masuk ke dalam masjid ini sudah batal, minimal baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena masjid ini masjid yang benar-benar tempat terhormat, disandarkan namanya juga sampai kepada Allah, yaitu Baitullah.
Dan Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baiknya tempat adalah masajiduha, yaitu masjid-masjidnya. Wa syarrul biqa biraquha, sedangkan tempat yang paling buruk adalah kamar mandi. Karena kamar mandi itu memang tempatnya membuang kotoran, dan itu tempat yang disukai oleh setan. Jadi jangan terlalu lama entong wiridan di kamar mandi. Wa in azama 'alal uquf, apabila dia azam niat untuk iktikaf intizaril atamati, di dalam menunggu isya, fahuwal afdalu, maka itu yang lebih afdal. Idza kana aminan minat tasannu wariya, apabila dia aman daripada adanya pekerjaan yang dibuat-buat dan perbuatan riya. Jadi buatlah itu, duduk iktikaf di dalam masjid dan tidak ada lagi komunikasi dengan manusia, baca Quran, wirid, zikir dan sebagainya. Al-wirdus tsani, wirid yang kedua, wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati war rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wa idzun nafsi billahi ta'ala min kulli ma yasmu bi uzunain wa yubsiru bi aynain wa yamshi bi rijlain wa yamtisu bi yadain wa yatakallamu bi shafatain. Hasantu nafsi billahi al-khaliqil akbar min syarri ma akhafu wa anzar minal jinni wal insi wa yaduruni ajajara wa jalla sana'u wa
وتقدست أسماء ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي معظم شأنك وعظم سلطانك وأرفع مكانك. أقسمت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله. أقسمت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنافك التي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أملك. وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله الشفاء بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البشيش وأنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد وكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.